Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi di sini dengan materi Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim sampai di halaman 27 alias sudah masuk seperempat kedua dari juz 2. Bagi yang mau praktek membaca silakan klik tombol angkat tangan di Zoom. Bagi yang masih di Instagram bisa join lewat Zoom kalau mau praktek membaca ya. Baik, kita di ayat 177 Ada Ummu Fadil, silakan Ummu Fadil dibacakan ayatnya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Oke, sebentar. Untuk tadi seharusnya semuanya ini karena wawu atof maka harus disambung, tidak berhenti. Misal wal masakin berhenti langsung dilanjut sini nggak bisa, gitu ya. Jadi harus langsung disambung. Jadi ketika berhenti di wal masakin harus mengulang dari kata wal masakin wa banas sabili karena di situ wawunya wawu atof. Sedangkan yang as-sabirin di sini memang bukan wawu atof ya, was-sabirin ini. Atau nanti kita bahas deh kenapa yang di sini bisa berhenti di kata sebelum was-sabirin sini ada tanda di sini boleh dikategorikan masih boleh berhenti walaupun lebih baik terus gitu ya, ada tanda short lam. Baik, Ya, jazakallah khair. mana tadi ini tampilannya enggak error ya tampilannya ya. Lanjutkan. Laisa al-khayra al-mardiyya 'inda Allahi mujarradul ittijahi ila jihatil masyriqi awil maghribi wal ikhtilafu fi dzalika walakinnal khairu kullal khairi fi man Walakinnal khaira walakinnal khaira kullal khairi fi man amana billahi ilahan wahidah wa amana biyawmil qiyamah wa bijami'il malaikah wa bijami'il kutubil munazzalah wa bijami'il anbiya'i duna tafriqin wa anfaqal mala ma'a hubbihi wal hirsi alaihi ala dhawil qarabatihi wa man faqada abahu duna sinnil bulughi wa dhawil hajati wal gharibul ladzi yanqata'a fis safari an ahlihi wa watanihi walladzina ta'ridu ini lahum. sebentar, oman faqada bentar wal hirsu ala dhawi qarabatihi berarti di situ al-gharib di sini diatofkan kemana? Ke dhawi ini tadi kaitannya ya. Berarti dia majrur wal gharibi alias yang diberi infak harta siapa? Kerabat. Terus nanti al gharibi berarti. Terus alladzi inqata'a fis safari an ahlihi wa watanihi walladzina ta'ridu set. Oh, cukup aja dulu bentar. Ini kepanjangan ya. Cukup satu orang segini dulu. Dilanjut walladzina yang berikutnya coba dibacakan Abu Ukasyah.
Silakan Abu Ukasyah. Tidak ada balasan Abu Ukasyah. Lanjut Murni. Silakan. Ya, Ustaz. Walladzina ta'ridu lahum hajatun Ta'ridu ya di situ ya. Oke, enggak apa-apa. Terus ta'ridu lahum hajatun tujibu su'alanin nasi. soalan nasi. Yang isinya nanti kita cek lagi di kamus mana yang lebih tepat karena di sini ada beberapa kemungkinan, bisa ta'ridu, bisa tu'arridu, bisa ta'arrada, bisa juga tu'radu. Nah, yang mana nanti kita lihat ya. Ini cara kita menentukan gimana antar kita lihat di kamus. Terus Wasarraful malu wasarful mali. wasarful Bentar, menghilang. oh, wasarfi ya berarti ya di sini ya. Wasarful mali. Oh enggak, wasarfu. Wasarfu ya. Wasarful mali fi tahriri riqabi minariki wal asri Ya. wa aqamis salat Wa aqamas salat. wa aqamas salati Wa aqamas salata. wa aqamas salata bil ityan Ya. bil ityan Ityani. biha tammatan alama amrillah Alama amarallahu. alama amarallahu wadaf'i Wadaf'u. Bentar ya di sini. wadaf'uz zakat Wal hirsu alaihi. Ya, wal sini wal hirs ma'a hubbihi wal hirsi alaihi. Bentar. Bi jami'il kutubi ini sebenarnya kan masih tersambung kepada kata alakinnal khaira kullal khairi walakinnal khaira kullal khairi fi man amana billahi ilahan wahida wa amana biyaumil qiyamah wa man faqada abahu. Jadi dia masih bukan wasarful mal berarti ya di sini ya. Maaf salah tadi. Wasarafa. Karena di sini atofnya kemana? Ke sini ya. Fi man amana billah. Jadi di sini pakai fiil perbuatan. Oke, nanti kita bahas artinya kita akan tahu ya. Makanya di sini pakai perbuatan wa anfaqa al-mala. Pakai perbuatan lagi ya, fiil. Berarti di sini bukan sorfu tapi wasarafa. Wasarafa al-mala. Bukan al-mali. Koreksinya tadi. Berarti yang di sini apa? Bukan wadaf'u tetapi wadafa'a. Terus lanjut. wadafa'az zakatal Wajibata. wajibata walladzina yufuna bi ahdihim idza ahadu walladzina Yasbiruna. walladzina yasbiruna 'alal faqri wasyiddati wa 'alal mardha Wa 'alal maradi. wa 'alal maradi wa fi waqti syiddatil qitali fala yafiruna ulaikal Muttasifuna. ulaikal muttasifuna bihadhihi sifati humul ladina Sadaqallaha. fi imanihim wa a'malihim wa ulaika humul muttaquna alladhina imtasalu ma amarahumullahu bihi. Terus bihi
wajtanibu Wajtanabu wajtanabu ma nahad manahahum manahahumullah manahahumullahi indah anhu. manahumullahu anhu. Baik. Kita sekarang bahas artinya. Teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi Al-Mukhtasar Fit Tafsir untuk bagi yang mau lihat versi Indonesia. Sebentar. Coret-coret ini ya. Baik. Bukanlah termasuk albir, bukanlah kebaikan. Albir di sini biasa diartikan kebaikan atau kebajikan. Al-khair al-mardi, kebaikan yang Allah ridai dan rela atasnya. Di sisi Allah, mujarrad, sekedar. Ini kan artinya ya. Mujarradul ijtijah. Jadi ini idhafah yang bermakna sifat. Maksudnya apa? Di sini kan mudhaf kepada kata al-ittijah. Dia sifat untuk yang mudhaf ilaihnya. Sekedar, sebatas. Sebatas apa? Sebatas menghadap. Di sini ya, antuwallu wujuhakum. Karena di sini an masdariyah dengan fiil yang setelahnya maka ditakwil masdar, menghadap. Masdar tadi dari kata walla yuwalli, tauliyah. Tauliyah di sini maknanya ittijah, menghadap. Sekedar menghadap ke arah timur ataukah arah barat, maksudnya arah kiblat, karena ini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang perubahan kiblat. Jadi Allah tegaskan di sini, bukanlah kebaikan yang Allah ridhai itu sekedar menghadap timur atau ke arah barat. Atau wal ikhtilafu fi dzalik, atau perselisihan tentang itu. Di sini ikhtilaf apakah yang dimaksud perselisihan atau pergantian? Bisa jadi juga yang dimaksud adalah pergantian, maksudnya pergantian kiblatnya tadi. Atau perselisihan memang karena perselisihan yang muncul daripada kalangan ahli kitab yang mengingkari adanya perubahan kiblat. Bagi mereka aneh ini. Kok hari ini A, besok B? Kenapa diubah-ubah? Maka di sini ditegaskan oleh Allah, bukan masalahnya kamu sekedar menghadap ke arah situ maka itu disebut kebaikan. Bukan, tetapi kebaikan yang sebenarnya kullal khair. Kebaikan sesungguh-sungguhnya dia sebagai kebaikan. Walakinnal khaira kullal khairi adalah fi man amana. Kalau di sini kita lihat walakinnal birra, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, nah ini juga tafsir yang luar biasa, tafsir Jalalain ini dengan singkatnya kitab tafsir ini, tetapi teman-teman sekalian bisa temukan banyak sekali faedah. Saya ajak teman-teman kalau misalnya sudah biasa dengan mengkaji kitab-kitab tafsir ya. Coba baca berbagai macam kitab tafsir ya. Setelah selesai semuanya, terus Anda buka di tafsir Jalalain. Anda akan temukan faedah yang belum ditemukan di kitab-kitab tafsir tadi. Atau mungkin terlewat dari kita ketika membacanya. Dan ini yang saya alami berkali-kali setiap saya mengkaji kitab tafsir. Berbagai macam kitab saya baca dulu, kemudian saya baru buka Jalalain. Maka saya nemukan banyak sekali faedah-faedah yang mungkin terlewat oleh kita saat membaca kitab-kitab tafsir yang besar. Contoh di sini adalah al-birra. Dalam qiraat, sebagian qiraat membacanya al-barra. Pakai bentuk apa? Isim fa'il. Sedangkan al-birra kan bukan, dia bentuk masdar. Oke. Baik, apa hubungannya dan kaitannya? Jadi para ahli nahwu menjelaskan di sini ada yang dalam tanda kutip aneh. Kenapa? Karena isim walakinna, yang menjadi isim walakinna, al-birra di sini adalah kegiatannya atau perbuatannya. Masdar lah dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu sharafnya. Sedangkan khabar walakin adalah orang, man amana. Kan nggak nyambung ya. Kalau kita pakai logika biasa kita, loh
ini kok perbuatan didefinisikan dengan orang, bukan dengan perbuatan juga. Kan harusnya perbuatan ya didefinisikan dengan perbuatan, dicocokkan dengan perbuatan juga. Kebaikan adalah berbuat A, B, C, D. Kan gitu harusnya ya. Nah, di sini enggak, tapi berbuat kebaikan adalah orang. Nah, kan aneh kan? Makanya di sini ada sebagian qiraat juga yang membacanya akan tetapi orang yang berbuat kebajikan adalah orang yang begitu. Jadi orang definisinya dengan orang. Nah, gimana itu ketika menemukan seperti ini? Ini sebenarnya adalah gaya bahasa yang dipakai maknanya dengan fungsi mubalaghah. Menunjukkan tingkat tinggi. Hiperbola kalau bahasa Indonesianya ya. Gimana maksudnya itu? Jadi aslinya ada mudhaf yang dihapus. Apa mudhafnya? Mudhafnya di sini akan tetapi kebaikan adalah walakinnal birra birru man amana billah. Jadi khabar walakinna adalah kata birru yang dimudhafkan kepada kata man. Jadi kalau diterjemahkan akan tetapi kebajikan adalah yang sebenarnya, akan tetapi kebajikan yang sebenarnya adalah kebajikannya orang yang beriman kepada Allah, maka disebutkan perbuatan-perbuatannya. Nah, jadi di sini kebajikannya disebutkan dalam bahasa Al-Quran orangnya langsung. Ini yang difungsikan dalam bahasa Arab dikenal dengan mubalaghah. Seakan-akan perbuatan baiknya adalah jiwa dari orang tersebut. Yang saya nukil dari beberapa kitab, misalnya di I'rabul Quran punyanya Muhyiddin Darwish. Baik, kita lanjutkan. Ya, dalam beberapa pembahasan juga ada lagi yang membahas-bahas ini, tapi mungkin kita ringkas saja, cukup dengan barusan itu. Maka kebaikan yang sesungguhnya adalah terdapat. Kalau di sini menggunakan kata fiman. Menggunakan kata fi. Ini ya. Kebaikan sesungguhnya terdapat pada orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan sesembahan yang satu dan beriman dengan hari kiamat. Lalu dengan seluruh malaikat. Berarti di sini disebutkan rukun iman yang biasa kita kenal. Yaitu di sini disebutkan 5. Ada satu yang nggak disebut apa? Takdir. Takdir disebutkan dalam hadis. Karena sebenarnya iman kepada takdir adalah perincian dari iman kepada Allah. Nah, lanjut. Wa bi jami'il kutubil munazzalah, dengan seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan, seluruh nabi tanpa membeda-bedakan duna tafriq. Tidak membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Kemudian juga wa anfaqal mal, menginfakkan harta. Ini lanjutannya di sini ya berarti ya. Wa atal mala ala hubbi. Kan betul ya, di sini berarti dia atofnya kemana? Ke amanah. Siapa lagi? Yaitu perbuatannya orang yang berbuat memberikan harta ala hubbihi. Kata ala di sini, perhatikan baik-baik, kata ala adalah tafsirnya ma'ah. Menginfakkan harta bersamaan dengan rasa cinta dia kepada harta tersebut. Itu yang dimaksud dengan kata ala hubbihi. Sama dengan awal di juz 4 itu ya. Yang ada di awal juz 4 maknanya mirip dengan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi yang dikategorikan di sini sebagai kebajikan yang sesungguhnya menginfakkan harta bukan karena nggak butuh ke hartanya, bukan karena saya punya kelebihan memang sekedar itu, tapi menginfakkan harta yang dia cintai. Misal mau memberi baju bukan baju bekas, tapi memang baju bekas pun tapi yang dia sukai bajunya. Memberi makan pun makanan yang dia suka untuk dia makan juga. Bukan karena dia nggak suka makanannya. Dan seterusnya ya. Wal hirsi alaihi, bahkan punya rasa kepingin dengan kuat. Hirs itu keinginan yang kuat kepada makanan tadi. Berarti dhamir ha di sini kembali kepada kata apa? Al-mal. Penting sekali untuk memperhatikan selalu yang namanya pengembalian dhamir. Dhamirnya ini kembali kemana? Sebelum kita menerjemahkannya. Karena seringkali kita temui orang tidak peduli. Yang penting nangkep maknanya langsung ditafsiri atau diterjemahkan udah.
Yang penting enak bagi dia ya. Perhatikan dulu baik-baik, apalagi nanti kalau sudah belajar dengan buku-buku yang lebih tinggi. Apalagi buku-buku yang lebih tinggi sifatnya lebih padat. Contohnya di kitab-kitab usul fikih, tentu bukan untuk semua orang ini ya. Kitab-kitab usul fikih dengan kitab-kitab yang versi lebih padat ya. Maksudnya lebih padat itu kata-katanya seringkali padat kalau di usul fikih. Saking padatnya sehingga dhamir itu berulang-ulang tapi yang dituju berbeda-beda. Nah, itu yang seringkali orang tidak bisa melihatnya. Ini dhamirnya kembali kemana? Lanjut, ala dawi qarabatihi, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan infak harta? Yang pertama, yang paling berhak siapa? Kerabat. Tentunya setelah keluarga di sini, atau keluarga masuk daripada kategori kerabat yang disinggung di sini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah adalah keluarga terlebih dahulu, kemudian kerabat, kemudian siapapun yang kehilangan ayahnya di bawah usia baligh. Nah, ini orang juga sering tidak memperhatikan definisi yatim dalam bahasa Arab, khususnya dalam syariat Islam. Yatim itu bukan sekedar tidak punya ayah, atau mungkin ada yang mengartikan tidak punya ibu, bukan ya. Nih, lihat baik-baik definisi dari yatim yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam tafsir ayat ini. Yaitu siapapun yang tidak memiliki ayah. Ayah ya, bukan ibu. Ayah, karena ayah di sini yang menjadi tonggak kehidupan dia dalam mencari nafkah. Duna sinnil bulugh, sebelum usia baligh. Ketika dia sudah baligh, bukan dikategorikan yatim lagi. Mungkin dikategorikan mantan anak yatim. Tapi yang dikategorikan dengan yatim yang dimaksud di dalam ayat ini adalah yang di bawah usia baligh. Ketika dia sudah masuk usia baligh, maka dia bukan lagi anak yatim menurut terminologi syariah Islam. Jelas sampai sini ya? Baik. Lanjut berikutnya, wadawil hajah. Begitu juga siapapun yang punya hajat kebutuhan. Wal gharibil ladzi qata'a fis safar, ini adalah tafsiran dari kata wabni sabil. Kalau al-masakin itu tadi ditafsirkan yang memiliki hajat. Ibnu sabil artinya kalau secara bahasa anak jalan. Tapi yang dimaksud bukan anak jalanan. Yang dimaksud bukan anak jalanan ya. Yang dimaksud apa? Jadi orang Arab mengistilahkan Ibnu Sabil karena dia, orang-orang ini sering berada di jalan. Limulazamatihi at-tariq. Kalau dalam bahasa Arab karena itu. Maka di sini dia dikategorikan sebagai Ibnu Sabil, anak jalan, yaitu orang asing yang telah terputus di safarnya. Ini lebih rinci lagi untuk penafsirannya. Bukan sekedar musafir biasa, tapi bahkan musafirnya ini kategorinya terasingkan di daerah tersebut. Tidak ada keluarganya, jauh dari kampung halamannya. Maka mereka butuh banget kepada nafkah. Terutama mungkin bisa dikategorikan di sini termasuk Ibnu Sabil kalau menurut definisi barusan, tapi ini dalam kondisi safar ya. Tapi yang memiliki kebutuhan yang sama biasanya anak pondok. Anak-anak pondok pesantren itu punya kebutuhan yang mirip sekali dengan yang dikategorikan di sini. Jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, dan dia dalam kondisi butuh. Walladzina, nah ini apa dibacanya? Tadi sudah kita sebutkan beberapa kemungkinan daripada kata tersebut. Apa kira-kira? Coba kita ketikkan dulu di sini. Wah, ini kenapa kok tampilannya jadi error ini ya? Aplikasinya nih. Bentar. Error tampilannya ya. Enggak apa-apa. Tapi makin kelihatan buat antum nih. Baik. Jadi nanti ini artinya yang dimaksud adalah hajat menimpa. Kebutuhan itu timbul, muncul pada dia. Sehingga menyebabkan dia minta-minta ke orang. Jadi kan ini penafsiran dari kata as-sailin, para peminta-minta. Kan ini menjadi pertanyaan. Apakah di sini berarti minta-minta itu dibolehkan dalam Islam? Sedangkan kita lihat beberapa fatwa muncul melarang minta-minta. Nggak boleh minta-minta.
Tapi kenapa di ayat ini yang minta-minta seakan-akan dilegalkan perbuatannya? Nah, di dalam penafsirannya, hajat itu datang kepada mereka, atau arid itu datang secara tiba-tiba. Biasanya dalam bahasa Arab, kalau disebut sesuatu arid, kita kenal biasanya mat arid lis sukun. Jadi matnya bukan karena aslinya memang begitu, tapi karena ketika dia wakaf, maka dia hukum matnya berbeda dengan selain yang wakaf. Bentar, kita ketikkan di sini. Nah, tinggal kita cari apa yang kira-kira cocok secara makna. Sehingga tadi ada kemungkinan lebih dari satu juga. Kalau kita menggunakan makna tadi, maka bisa dibaca tu'radu lahum hajah. Kemungkinannya bisa ya. Atau ta'ridu, lebih tepatnya ini asaba. Ta'ridu juga bisa. Tu'radu mungkin bisa, tapi tadi sudah betul bacanya ta'ridu. Ataukah bisa dibaca tu'arrad? Sebenarnya bisa juga ya. Tu'arrad kalau kita lihat di sini. Kemungkinannya ya. Oh enggak, di sini enggak bisa. Tu'arrad. Kalau ta'arrada, apakah bisa ta'arrada? Kalau kita sebatas dengan arti yang ditampilkan di sini ya. Ditampilkan dalam kitab-kitab tafsir ini. Tapi semuanya berkaitan, maknanya sama. Arada itu artinya aslinya menyodorkan, memberikan, menampilkan. Ta'ridu lahum, menimpa. Hajat tadi menimpa pada dia. Oh, ta'arada harus di-search lagi dengan kata yang lain. Tapi tidak apa-apa, sudah cukup, maknanya sudah kita ketahui. Baik dibaca tu'radu atau ta'ridu lahum hajatun, sama-sama bisa. Atau kalau tu'arradu lahum hajah, agak dipaksakan maknanya, tapi juga berkaitan dengan itu. Intinya adalah hajat tadi menimpa dia, muncul kebutuhan. Sehingga kebutuhan tadi memberikan konsekuensi, mewajibkan dia, mengharuskan dia meminta-minta ke orang lain. Jadi bukan sekedar peminta-minta, tapi memang sudah terpaksa kondisinya. Atau di sini tidak sampai terpaksa. Istilah dalam kaidah fikih ini, hajat ini di bawahnya darurah. Kebutuhan muncul lalu menyebabkan dia minta-minta ke orang. Kemudian lanjutannya, perbuatan baik yang lain adalah mengarahkan harta, sorofa. Mengarahkan atau memberikan harta wafir riqab. Ini kalau kita artikan memberikan harta kepada ar-riqab. Fir riqab ini kalau kita lihat ya dari wa atal mala firqab, berarti kalau kita pakai tafsir barusan, dia di ataf ya kepada ya ini dawil qurba ya. Alias kalau dibaca lanjutannya wa atal mala firqab. Kayak gitu yang dimaksud. Arti daripada ar-riqab sendiri adalah jamak dari kata raqabah. Raqabah itu apa? Leher. Coba kita artikan secara bahasa, memberi harta pada leher-leher, gitu ya. Kalau diartikan secara bahasa. Nah, gimana kita tahu maksudnya? Memang para ulama menjelaskan ini adalah istilah yang biasa dipakai orang Arab. Ini istilah yang biasa dipakai orang Arab. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ada kata-kata sebelumnya tahrir. Membebaskan leher-leher. Nah, ini termasuk gaya orang Arab, yang kebiasaan orang Arab menggunakan ini, dan kemudian dirumuskan ke dalam ilmu balaghah, yang disebut dengan yang namanya majaz mursal. Majaz mursal terhubungnya makna hakiki dengan makna majaz dengan hubungan yang bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan jadi isti'arah. Kalau bukan perumpamaan namanya majaz mursal. Baik, apa hubungan yang mengaitkan antara dua makna hakiki dan majazi ini? Hubungannya adalah riqab, leher adalah bagian dari budak. Bagian tubuh dari budak. Yang dimaksud adalah leher-leher budak. Budak bukan makna bahasa Melayu ya. Apa itu? Hamba sahaya. Mungkinlah kita sebutnya. Leher para hamba. Yang dimaksud adalah leher hamba sahaya.
Baik, kenapa kok yang disebut hanya lehernya? Berarti yang dibebaskan lehernya doang. Tubuh yang lainnya nggak dibebaskan, gitu kan maksudnya? Enggak, jadi inilah istilah orang Arab menyebutkan sebagian yang dimaksud seluruhnya. Ini yang tadi disebut dengan majaz mursal, rumusan balaghahnya. Orang Arab dulu nggak ada penyebutan ini majaz atau hakikah, nggak. Itu rumusan orang di belakang ya. Orang-orang yang hidup di belakangan hari merumuskan kebiasaan orang Arab dengan istilah majaz mursal tadi. Tapi orang Arab dulu memang kebiasaan menyebut para budak tadi dengan leher karena lehernya mereka diikat. Ya. Ketika dijual biasanya diikat. Ya diperlakukan seperti hewan sebenarnya karena dianggap budak ini sebagai harta. Khawatir budaknya ini lari atau kabur. Jadi tahrir riqab minar riqqi wal asri yang di sini lebih khusus lagi, bahkan lebih umum lagi, bukan sekedar ar-riq. Kalau ar-riq di sini perbudakan, al-asr di sini adalah apa? Tawanan perang. Dan memang budak juga asal usulnya dari tawanan perang. Kenapa tidak ada perbudakan? Ya karena nggak ada perang. Nanti kalau ada peperangan, mesti ada yang namanya perbudakan. Dari mana perbudakan muncul? Dari tawanan perang. Tawanan tadi kalau nggak dibunuh ya dijadikan budak. Itu sudah menjadi kebiasaan manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Islam datang mendatangkan pembebasan budak. Tetapi bukan for free, bukan gratisan. Karena orang membeli budak dulu dengan harta yang luar biasa besar. Maka Islam memperhatikan keadilan pada dua sisi. Sisi orang yang dijadikan budak dan sisi yang membeli budak dengan harta. Maka diperhatikan dua sisi tadi. Oleh karenanya bukan dibebaskan secara free, gratis, 0 rupiah, enggak. Tapi ada harta di situ yang diperlihatkan, diukurkan sehingga pembebasannya demikian. Tata caranya, dibeli dulu, kemudian dibebaskan. Begitu ya. Lanjut, wa aqamas shalah, dan tindakan kebajikan yang lainnya adalah menegakkan salat. Apa yang dimaksud dengan iqamat as-shalah? Seperti yang berkali-kali juga disebutkan di dalam kitab tafsir ini, menegakkan salat yang dimaksud adalah melakukan al-ityan biha tammatan, melakukan salat sempurna. Sesuai ala ma amarallah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Berarti dia secara fisik tampilan luar mengikuti cara Rasulullah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian juga secara batin khusyuknya juga mengikuti bagaimana Rasulullah khusyuk. Luarnya sesuai dengan cara Rasulullah salat, enggak ngarang sendiri cara salatnya. Ya, saya enaknya kalau sholat itu posisi tangan saya di sebelah sini. Ngikutin perasaan. Enggak. Jadi harus mengikuti cara Rasulullah. Gimana sih Rasulullah meletakkan tangan ketika sholat? Jadi pelajari. Gimana sih cara Rasulullah sujud? Lihat kemana? Ketika posisi ruku' atau ketika posisi duduk, lihat kemana? Semua ini kan ada tuntunannya. Berapa durasi sholatnya? Ini ada tuntunannya. Kemudian juga khusyuknya jangan lupa. Jangan cuma luarnya doang tadi. Bagus, khusyuknya hilang. Ini baru disebut kategori wa aqamas shalah. Bukan sekedar wa fa'alas shalah, wa amilas shalah, atau sekedar wa shalla. Al-Quran tidak menyebutkan dengan istilah salat saja, melakukan salat, bukan. Allah menegaskan menggunakan kata-kata aqama, bukan fa'ala atau amila atau sekedar melakukan. Nafadha, bukan, tapi pakai kata aqama. Menegakkan, dan menegakkan yang dimaksud adalah mendatanginya dengan sesempurna mungkin. Berikutnya, wa ataz zakah, membayar menunaikan zakat yang wajib. Karena ada zakat yang tidak wajib. Yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Dan zakat ini ada rinciannya di kitab-kitab fikih, ya. Kapan dia dikategorikan wajib? Sehingga yang tidak terkategorikan sebagai zakat wajib, dia tidak dianggap zakat. Keguguran tentang zakatnya belum gugur bagi dia. Kalau dia gagal memahami kapan zakat dia wajib atau tidak. Hati-hati teman-teman, ada sekarang
istilah-istilah, oh ini ada zakat A, zakat B. Setelah kita telusuri di definisi fikih, ndak ketemu definisinya, ndak ada. Salah dia memahami definisi zakat. Kemudian akhirnya dia mengeluarkan uang rutin setiap bulan, padahal itu bukan zakat. Secara definisi zakat bukan seperti itu. Nah, ini juga penting, berarti sebelum kita membayarkan zakat harus tahu dulu zakat saya seperti apa. Dipelajari di kitab-kitab fikih. Berikutnya adalah orang-orang yang, ini panjang banget ya ayatnya ya. Tidak apa-apa, ini masih ada beberapa ayat lagi nanti buat yang mau praktek. Berikutnya adalah yang menepati janji ketika dia membuat janji. Berikutnya adalah orang-orang yang yasbirun. Ada yang unik di sini di dalam ayat berikut. Kalau kita lihat wal mufuna. Coba perhatikan kata wal mufuna. Ini apa i'rabnya? I'rabnya maksudnya di sini memang i'rabnya dia sebagai khabar daripada kata ataf kepada kata man. Man di situ adalah khabar lakinnah, begitu ya. Tapi dia apa? Rafa', nasab, jar atau jazm? Coba teman-teman tulis wal mufuna ini. Kondisi i'rabnya apa dia? Rafa' ya? Rafa', pakai waw kan? Sedangkan di sini yang sabirin pakai apa ini? Pakai huruf ya, berarti apa dia? Nasab. Betul? Nasab ya? Kenapa ini terjadi seperti ini? Kan pertanyaan tuh. Kenapa dia satunya wal mufuna, satunya was-sabirina? Kenapa beda? Satunya rafa, satunya nasab, padahal dia pakai waw ataf. Apakah di situ waw ataf atau waw istinaf? Coba kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bentar. 177. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Sampai mana tadi ini? Ya kan, yang lain lah tadi diatofkan kepada kata dhawi al-qurba, pada kata dhawi. Sedangkan mulai daripada kata aqamas shalah itu diatofkan kepada kata atal mal. Ya, perhatikan berarti ini diatofkan kemana? Jadi itu wawu atof, setelah yang diatofkan berarti harus dilihat dia atofnya kemana. Oke? Baik. Kalau kita lihat wal mufuna diatofkan ke man amana seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Diatofkan kepada man amana. Oke, lanjut. Sedangkan kata as-sabirin tidak diatofkan kepada kata amana. Kalau kita lihat di sini ya. Dan enggak dibahas nih wawunya jadi wawu atof atau bukan. Coba kita lihat di dalam i'rabul Qur'annya ad-da'as, da'as dan lain-lain kawan-kawan ya. Al-wawu atifah, as-sabir ism mansub. Nah, ini tidak disebut atof kemana? Mungkin tetap sama ya, diatofkan kepada man amana ya. Kalau tadi nggak disebutkan di atof atau tidak. Pastinya sebenarnya atof sih ya, karena yang dimaksud sabaran ini sebagai kebajikan yang dimaksud di atas tadi. Secara makna memang yang dimaksud itu. Berarti di sini tetap atof. Al-wawu atifah memang di dalam tafsir kitab-kitab i'rab, tapi yang mau kita tekankan kenapa kok beda, satunya rafa, satunya nasab. Kan gitu ya. Jadi dia adalah maf'ul bihi. Kata as-sabirin di sini, maf'ul bihi untuk fi'il yang dihapus diperkirakan berbunyi amdahu. Ini diistilahkan dengan istilah nasab 'alal madh. Jadi dia nasab karena Allah memuji kata tersebut. Mana tadi yang di sini mansub 'alal madh ya, istilahnya di sebelah sini tadi. Nah, mansubun 'alal madh. Kalau ditulis seperti ini teman-teman, perhatikan. Aslinya di sini diperkirakan kebiasaan orang Arab lagi-lagi ya ini ya yang dimaksud. Orang Arab biasa menasabkan dengan tujuan untuk memuji. Maka di sini diperkirakan ada kata amdahu, yakni Allah memuji as-sabirin. Hanya ini yang menggunakan nasab 'alal madh
daripada seluruh rangkaian ayat ini tadi. Perhatikan baik-baik, dari semua yang disebutkan, perbuatan iman, perbuatan memberi harta, perbuatan menegakkan sholat, menepati janji, yang disebut dengan nasab menggunakan madah, pujian, hanya as-sabirin, menunjukkan keutamaan sabar. Was-sabirin wa amdahus sabirin, gitu kalau dimaksudkan. Jadi dia maf'ul bihi untuk fi'il yang mahdhuf. Yakni orang-orang yang sabar. Nah, ini lagi-lagi juga unik di sini ya. Fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Seakan-akan terulang di sini ya, al-ba's menggunakan akar kata yang sama dengan al-ba'sa tetapi makna yang dimaksud berbeda. Kita tandai dulu ini karena di sini dicetak warna merah, berarti termasuk kategori kata yang gharib yang perlu ditafsirkan. Pertama yang dimaksud dengan al-ba'sa adalah kefakiran, kesulitan, kesengsaraan. Biasanya kaitannya dengan perekonomian. Yang kedua, ad-dharra, hal-hal yang membahayakan dikaitkan dengan penyakit. Bisa jadi dia ekonominya cukup atau mungkin lebih perekonomiannya, tapi terkena penyakit. Dan ini banyak orang kaya juga ya. Masalahnya bukan di ekonomi tapi di masalah kesehatan. Kemudian yang terakhir, bisa jadi tidak sakit dan juga tidak sulit secara ekonomi, tapi dia dalam kondisi peperangan. Jadi yang dimaksud hinal ba's adalah masa-masa sulit dalam peperangan. Fala yafirrun, dan dia tidak kabur dari peperangan, maksudnya dalam berjihad di jalan Allah. Dia perang dalam jihad, kan ada larangan tidak boleh kabur dari peperangan kecuali ada ukuran-ukuran tertentu dalam melihat jumlah musuh dengan jumlah pasukan. Ketika tidak lagi seimbang, maka di situ ada dibolehkan untuk kabur. Ada rinciannya di ayat yang lain, nanti kita bahas ya tentang masalah ayat tersebut. Tapi di sini yang dimaksud adalah ketika dia perang, sabar dia menghadapi serangan-serangan musuh. Oh, bukan nggak sakit itu, bukan sekedar sakit lagi. Nyawanya sudah dipertaruhkan di situ kan. Dan sebelum nyawanya dipertaruhkan, sebelum ia kalau dipukul langsung meninggal, itu diserang-serang itu masih dia menahan rasa sakit ketika dalam peperangan. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu, wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, kokohkan kaki-kaki kami. Sebagian bahkan para sahabat menancapkan kakinya ke dalam tanah agar dia nggak kabur. Kakinya ditancapkan di tanah, dikuburkan di tanah, supaya dia nggak kabur kemana-mana. Sebegitu sabarnya mereka dalam menghadapi rasa sakit yang dihadapi ketika berperang. Kalau cuma langsung meninggal, itu lebih mending dalam peperangan. Tapi dia tersiksa sebelum meninggal, itu yang berat kan? Sehingga ada sebagian sahabat, dia melakukan bunuh diri ketika peperangan karena tidak kuat dalam menghadapi rasa sakitnya, sehingga kata Rasul dia ada di neraka. Ulaikal muttasifuna bihadhihi sifat. Mereka ini adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat ini. Berarti ini masih belum ya. Ulaikal muttasifun di sini masih mubtada'nya. Sedangkan khabarnya humul ladzina shadaqu. Mereka orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang shadaqu, jujur. Jujur dalam apa? Kalau di dalam penafsirannya, jujur kepada Allah dalam keimanan dan amal mereka. Jujur di antara bahasa lainnya juga dikategorikan ikhlas. Nggak membohongi Allah. Imannya nggak bohong, amalnya nggak bohong. Jujur. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini adalah penafsiran dari ayat 177, cukup panjang juga ya. Berapa menit tadi ya? Langsung kita lanjutkan kepada yang praktek baca selanjutnya. 40 menit, lumayan lama ya. Zanwar, silakan. 178 maaf. Silakan dibaca. Zanwar, kalau tidak ada respon kita lanjut. Tadi Abu Ukasha sudah belum? Jadi nggak Abu Ukasha tadi? Udah keluar kayaknya ya. Oh ya, Zanwar silakan. Ayat 170
8 ya, Ustaz? Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumal qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulahu furidu 'alaikum fi sya'nil ladzina yuqatiluna ghairahum Yaqtuluna yaqtuluna ghairahum amadan wa amdan. udwanan amdan wa udwanan Mu'aqabatu. mu'aqabatul qatili bimasli Bimithli. bimisli jinayatihi falhurru Falhurru. falhurru yuqtalu bil hurri wal abdu yuqtalu bil abdi wal unsa tuqtalu bil unsa fa inna afal maqtuli Fa in afal maqtulu. fa in afal maqtulu qabla mautihi au afa Waliyu. waliyul maqtuli Mm-mm. wa Muqabila. muqabila diyati Muqabila diyati. Ha? wahia muqaddaron Wahia miqdaru. wahia Miqdarun. Maaf. Miqdarun. miqdarun minal mali yadfa'uhul qatilu Mm-mm. muqabilul Muqabila. Karena hal ya, dia makanya mansub. Muqabilal. afwi anhu Mm-mm. fa'ala man afa ittaba'u Fa'ala man afa. Ini ittiba'un seperti yang ada di ayat tadi ya. Jadi fa'ala man afa ittiba'ul qatili. fa'ala man afa ittiba'ul qatili fi talabid diyati bil ma'rufi la bil manni wal adza wa 'alal qatili wa 'alal qatili ada udiyati bi ihsanin man min ghairi mumattalati wa Mumatalatin. mumattalatin wa taswifin wa dzalikal afu wa Wa akhdhu diyati. wa akhdhu diyati takhfifun Mm-mm. min rabbikum alaikum wa rahmatu bihadhil Wa ummah rahmatun. wa rahmatun bihadhil ummah faman i'tada ala Alal al-qatili qatili. ba'dal afwi wa qabulid diyati falahu 'adzabun alimun min Minallahi ta'ala. minallahi ta'ala. Baik. Tadi ada yang nanya tentang walakinnal khaira kullal khairi. Apa i'rab dari kata kulla di sini? Begitu ya. Walakinnal khaira kullal khairi. Pertama kita lihat dulu dia termasuk apa? Termasuk mansubat, nasab ya. Nah, baru kita teliti dari mansubat yang kita pelajari, dia masuk kategori apa? Apakah dia maf'ul bihi, maf'ul li ajlihi, atau maf'ul fihi, atau maf'ul ma'ah, dilihat. Apakah dia termasuk hal atau tamyiz atau taukid atau apa? Nah, kalau di sini kemungkinannya sepertinya adalah taukid ya. Mungkin taukid ataukah badal, saya tidak tahu. Antara dua itu. Kalau badal al-kul min kul. Tapi kayaknya taukid juga karena pakai kata kul. Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinannya itu ya. Tapi teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom chat atau kolom komentar. Sepertinya taukid. Sepertinya.
Langsung kita lanjutkan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, diperintahkan. Kutiba tafsirannya furidha, diwajibkan. Ini istilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk makna wajib menggunakan kata-kata kutiba atau perubahan-perubahannya. Dalam perkara orang yang membunuh orang yang lain secara sengaja dan udwanan. Perhatikan dua kategori ini. Amdan, sengaja. Ya, udwanan, permusuhan. Baik. Nah, rincian-rinciannya memang tidak dijelaskan secara lengkap di sini semuanya ya. Ada dijelaskan di kitab-kitab fikih atau tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum. Contohnya tafsir Al-Qurtubi. Dan juga masing-masing beberapa madhab juga punya masing-masing ya. Kalau di madhab Syafi'i ada tafsirnya Al-Qiyah Al-Harrasi. Mu'aqabatul qatil, apa itu qisas? Yang diwajibkan adalah qisas. Apa yang dimaksud dengan qisas? Yang di sini al-qisasu fil qatlah. Hukuman qisas untuk hak mereka yang terbunuh. Maksudnya yang dihukum adalah yang membunuh. Mu'aqabah, dihukumnya yang membunuh seperti tindak kriminal dia. Jinayah itu tindak kriminal, maksudnya pembunuhan yang dia lakukan. Dibuat semisal, seperti cara dia membunuhnya tadi. Kalau kita lihat dari versi maknanya. Karena qisas juga sebenarnya bukan sekedar dalam pembunuhan, tapi juga ada nanti dibahas di ayat-ayat yang lain, qisas yang bukan pembunuhan. Maka orang yang bebas, merdeka, bukan hamba sahaya, dia dibunuh apabila membunuh orang bebas juga. Maksudnya orang normal lah ya, bukan budak ya. Ketika membunuh orang normal lain, maka dia dihukum mati karena membunuh orang normal tadi. Itu maksudnya al-hurru bil hurri. Ay al-hurru yuqtalu bil hurri. Dan hamba sahaya itu dihukum mati apabila dia membunuh hamba sahaya yang lain. Kalau kita lihat dalam mafhum ayat ini, berarti orang yang bebas atau merdeka tidak dihukum mati karena dia membunuh hamba sahaya. Ya, baik, ini perhatikan baik-baik yang barusan saya sebutkan. Berarti al-hurru la yuqtalu bil abdi. Hamba sahaya kalau dibunuh oleh orang yang merdeka, maka orang merdeka tidak dihukum mati. Ada dalam tanda kutip ketidaksetaraan sebenarnya di sini ya. Karena secara sosial dia statusnya tidak sama. Sehingga dalam hukuman qisas pun juga tidak berlaku. Karena tidak mungkin orang merdeka disamakan dengan orang yang masih status budak. Begitu juga al-untha tuqtalu bil untha. Yang perempuan dibunuh karena dia membunuh perempuan. Dan dalam keterangan sunnah, sebentar coba. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, alias laki-laki atau perempuan satu dengan yang lain. Misalnya membunuh, maka satunya dihukum karena yang lainnya. Gitu ya. Berdasarkan yang datang di dalam hadis, disebutkan dalam tafsir Jalalain, datang dalam sunnah Nabi bahwa laki-laki dihukum mati apabila membunuh wanita. Jadi ada kesetaraan di sini. Dan kategori-kategori yang lain juga dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih secara khusus. Contohnya di sini yang tidak disebut adalah yang disebutkan dalam hadis ya, tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa syariat kita datang dari dua sisi, dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi. Keterangan-keterangan tentang qisas ini sebagian tidak disebutkan di Al-Quran, tetapi datangnya di mana? Di sunnah Rasul. Sehingga orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul SAW ini aneh. Termasuk cara sholat, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Caranya dijelaskan di mana? Di sunnah Nabi. Dan banyak lagi, karena sunnah itu datang menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. Kemudian contoh yang lain adalah yang dikategorikan atau dianggap, yaitu kategori yang dianggap adalah kategori agama. Jadi nanti ada ukurannya,
apakah seorang muslim dihukum mati kalau dia membunuh orang kafir, dan orang kafirnya juga ada rinciannya tuh. Kafir ada berbagai macam jenis orang kafir. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Semuanya itu ada rinciannya. Di mana? Di kitab-kitab fikih. Atau di tafsir-tafsir ayat hukum biasanya juga dijelaskan. Nah, di sini kalau kita jelaskan semua tidak mungkin cukup ya. Karena itu pelajaran berjam-jam. Bukan 1 jam, 2 jam dulu kami belajar tentang masalah ini. Itu pelajaran berjam-jam. Butuh jam yang cukup banyak membahas tentang masalah kisos ini. Maka tidak mungkin cukup waktunya kita rangkum semuanya di sini, nggak mungkin. Kita lanjutkan. Dan apabila fa'in afa, kita fokus kepada teksnya dulu aja. Faman ufiya di sini ya. Adapun barang siapa, mannya di sini syarat. Ufiya lahu, dimaafkan dari saudaranya. Saudaranya siapa? Menunjukkan bahwa orang yang tadi terjadi pembunuhan tadi masih dikategorikan saudaranya dalam seiman. Ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir ya. Maka barang siapa yang dimaafkan, berarti man di situ maksudnya si pelaku pembunuh. Dalam penafsiran di sini dibalik ya. Gaya kalimatnya yang tadinya pasif menjadi aktif. Menggunakan kalimat aktif apabila yang dibunuh memaafkan dia sebelum dia meninggal. Misalnya dia masih dalam kondisi sekarat. Lalu dia maafkan orang yang membunuh tadi. Oh, enggak apa-apa. Saya tidak tuntut dia dengan kisos. Tidak usah dihukum mati. Dia memaafkan. Atau yang memaafkan, ini yang pertama tadi adalah al-maktul yang memaafkan ya. Atau yang memaafkan adalah walinya. Waliul maktul. Nah, wali-wali ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Siapa saja yang dikategorikan wali. Dimulai dari ayahnya, kemudian seterusnya nanti urutan-urutannya ada beberapa versi. Intinya kerabat laki-laki dari orang tersebut. Kerabat laki-laki dari orang tersebut. Muqabilat dia dalam kondisi memaafkannya tadi adalah, ini karena muqabil sini i'rabnya adalah hal, ketika dia memaafkan tadi dalam kondisi dia menerima diyah. Apa itu diyah? Diyah adalah ukuran harta tertentu. Nah, di sini disebut miqdarun minal mal. Berarti tidak mau disebutkan di tafsir ini ya. Kenapa? Mungkin ada perselisihan penafsiran dari kalangan para ahli fikih. Ada perbedaan pendapat tentang masalah berapa diyah minimalnya. Maka di sini tafsir sekali lagi menghindari penyebutan yang cukup panjang tentang ini, cukup menyebutkan miqdarun minal mal. Ada ukuran harta tertentu yang dibayarkan oleh pembunuh sebagai ganti, muqabil, dalam kondisi dia sebagai apa? Sebagai ganti dari permintaan maaf tadi. Ya, ini ada perselisihan para ulama tentang ini. Ya, ada perselisihan para ulama tentang ini. Tentang masalah apakah yang diperintahkan ini adalah harus dua-duanya, memaafkan sekaligus dengan diyat, atau salah satunya sudah mengganti satu sama lain. Paham ya di sini ya? Jadi dalam ayat tadi fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Penafsiran dari kata ittiba'un bil ma'ruf adalah membayar diyat. Bayar diyat. Ada dua pendapat dari para ulama, ya. Jadi ini kita sebut sebagai kategori pertama, kategori lagi ya. Kita sebut sebagai apakah dia diwajibkan sebagai poin yang kedua. Poin yang pertama adalah memaafkan. Maaf. Kita singkat aja ya. Nah, ada dua pendapat para ulama, langsung kita rangkumkan saja seperti yang disebutkan dalam tafsir Jalalain. Sebagian berpandangan bahwa dua-duanya harus maaf sekaligus bayar diyat. Oke, maafnya di sini maksudnya dimaafkan ya. Saya ulangi lagi, bukan maaf saja tapi dimaafkan aja. Biar nggak salah paham. Dimaafkan dan harus bayar diyat. Dua ya. Baik. Sebagian memahami bahwa bayar diyat adalah pengganti dari maaf. Atau ketika sudah dimaafkan, nggak perlu bayar diyat.
Ini yang disebutkan misalnya al-wajib al-qisas. Jadi tetap wajib dikisos, tapi diat sebagai pengganti dari kisos. Apabila dia memaafkan dan tidak menyebutkan berapa diatnya, maka tidak ada masalah. Jadi kalau sudah dimaafkan, ini teks yang di dalam tafsir Jalalain ya. Falau afa wa lam yusammiha fala syai'. Kalau yang dibunuh atau walinya memaafkan dan tidak menyebut berapa diat bayarnya, maka tidak ada masalah. Maaf. Saya ulangi lagi ya. Salah satu pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain adalah yang wajib salah satunya. Apakah itu dimaafkan atau membayar diat? Ini saya ulangi lagi ya, supaya tidak salah dalam memahami yang barusan saya sampaikan. Adapun pendapat yang kedua, mungkin yang dimaksud pendapat Imam Syafi'i juga, ini ada dua pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan dalam tafsir Jalalain. Yang wajib adalah kisos, tetapi diat menjadi pengganti dari kisos. Dengan syarat catatan kalau dia dimaafkan. Berarti yang diwajibkan dua-duanya. Harus dimaafkan dulu, baru bayar diat. Oke, ini kayaknya perlu saya gambarkan biar tidak dipahami, oh bayar diat bisa mengganti kisos, bukan ya. Yang satunya cukup dimaafkan, tidak perlu bayar dia. Oke, yang satunya lagi adalah dimaafkan dan harus bayar diat. Agak rumit ya, ya ini pokoknya gitu ya. Intinya ini yang saya baca dari kitab tafsir Jalalain. Langsung yang ringkas aja. Kalau yang panjang perlu dibahas di kitab-kitab fikih lebih rincinya. Kemudian wa 'alal qatili, belum ya di sini. Bil ma'ruf la bil manni wal adza. Tidak dengan menyakiti hati orang yang diberi, menyebut-nyebutnya, pamer-pamer. Ini yang dilarang. Nah, sebagaimana nanti datang di dalam ayat-ayat yang lain tentang masalah apa yang dimaksud dengan al-man wal adza di sini. Nanti ada ayat-ayat khusus membahas ini ya. Ketika memberi harta tapi menyakiti hati orang yang diberi, itu dilarang. Ini yang dimaksud dengan bil ma'ruf. Wa 'alal qatil, dan wajib bagi orang yang membunuh membayar diat dengan baik, min ghairi mumatalah, tanpa dia taswif, ditunda-tunda. Oh nanti procrastination ya dalam bahasa Inggrisnya. Mumatalah ini saya tidak tahu kalau arti mumatalah. Coba kita cek di sini ya. Yang tadi saya sebutkan tentang masalah kewajiban kepada orang yang dia itu membunuh tadi ya, ketika dimaafkan, nah itu harus teman-teman perhatikan baik-baik. Sama ya, ternyata mumatalah artinya adalah menunda-nunda, taswif. Nanti mumatalatud dain, punya hutang tidak dibayar-bayar. Nah ini sering kejadian. Wadzalikal afu, dan permintaan maaf serta mengambil diat adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian umat Islam. Karena di umat lain tidak seperti itu. Umat-umat terdahulu tidak seperti itu. Contohnya misalnya di dalam yang disebutkan tafsir Jalalain, kalau orang Yahudi dulu mereka diharuskan kisos saja, sedangkan orang Nasrani diharuskan diat saja, bayar diat. Dan itu besar banget ya diatnya teman-teman ya. Nah, umat Islam ada keringanan. Keringanan apa? Awalnya wajibnya kisos, tapi kalau wali atau orang yang dibunuh tadi menerima, memaafkan, maka baru diwajibkan diat. Menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i. Atau kita pakai teks ayatnya tadi memang datang seperti itu. Fattiba'un bil ma'ruf. Menegaskan ada bayar diat. Wa rahmatun bihadhil ummah, rahmat bagi umat ini, maka barang siapa yang i'tada ini menyerang, mengganggu, memusuhi, melakukan serangan-serangan kepada orang yang membunuh, atau mungkin balas dendam. Karena mungkin dari keluarganya ada yang masih nggak terima, akhirnya ini nyawa harus dibalas nyawa, maka dia langsung membunuh orang yang membunuh tadi, padahal sudah dimaafkan oleh yang dibunuh atau keluarganya. Tapi ada yang balas dendam,
padahal sudah dimaafkan dan juga sudah menerima diat, uang, harta. Biasanya hartanya di sini adalah unta ya kalau di masa itu, sekian unta atau harta tertentu, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah bagi orang yang melanggar perjanjian ini tadi. Istilahnya perjanjian karena sudah dimaafkan dan bayar diat. Baik, kita lanjutkan kepada ayat 178, walakum fil qisas. Zakia silakan dibaca. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم فيما شرع الله من القصاص حياة لكم بحق بحق دمائكم ودفع الاعتداء بينكم يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. Baik, walakum dan bagi kalian fima syara, seperti yang saya sering ulang-ulang buat teman-teman, kalau misalnya dalam kalimatnya adalah jumlah ismiyah lalu disebutkan di awal jar dan majrur, berarti mubtada'nya ditaruh belakang. Sering ya kita sebutkan ini ya, walakum ini jar dan majrur. Jar dan majrur kalimatnya kalimat ismiyah, berarti dia khobar, atau yang dikaitkan dengan khobar mahdzuf, berarti mubtada'nya mana? Hayatun di sini adalah mubtada'nya. Ini sering kali kita temuin seperti itu kan ya dalam dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Nanti kalau teman-teman temukan langsung tahu ya, oh iya berarti di sini mubtada'nya di muakhar, taruh belakang. Walakum fil qisas, dan bagi kalian di dalam qisas terdapat kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattaqun. Perhatikan baik-baik pada yang saya warnai warna kuning berikut ini, qisas dengan kehidupan. Qisas itu kan hukuman mati. Ya teman-teman ya. Hukuman mati dengan kehidupan itu saling berlawanan atau tidak? Mati dan hidup itu berlawanan atau tidak? Kategorinya lawan kata atau bukan? Lawan kata ya. Mati dengan hidup lawan kata atau bukan? Qisas kan mati, hukuman mati. Hayat ini hidup. Pertanyaannya kan sekarang, bagaimana bisa secara logika dikatakan di dalam hukuman mati ada kehidupan? Perhatikan ya, gimana kita menjelaskannya nih? Dan bagi kalian wahai umat Islam, di dalam hukuman mati ada kehidupan. Dua kata yang saling berlawanan ditaruh dalam satu siyak. Ini dalam balaghah disebut dengan apa? Tibak. Namanya apa? Tibak. Dan ini bukan sekedar keindahan kata-kata yang dimaksud, tetapi memang secara hakikat daripada qisas itu sendiri, di dalam hukuman mati qisas ini, tapi hukuman matinya bukan sekedar hukuman mati sembarang ya, tapi adalah hukuman mati yang tadi sudah kita sebutkan, ada rinciannya, ada pengadilannya dulu, nggak langsung main hukum sendiri ya, hati-hati teman-teman dalam qisas ini. Tetap ada pengadilan, tetap ada rincian-rincian yang dikategorikan, apakah ini hukum membunuhnya dia dengan sengaja atau tidak sengaja, atau mirip dengan sengaja. Ada rinciannya, ada 3 kategori dalam pembunuhan. Belum lagi dilihat siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh. Dilihat dulu statusnya dia. Kalau ternyata dia adalah ayah dari anak tadi, maka ayah tidak dibunuh atau dihukum mati karena membunuh anaknya, karena dia menjadi penyebab adanya anak tadi. Ini ada rinciannya di dalam pembahasan-pembahasan fikih setelah digabungkan dengan berbagai macam dalil yang datang dalam hadis, dipertemukan dengan dalil ini dalam Al-Quran. Ini pentingnya belajar. Sehingga tidak sekedar modal semangat doang. Semangat ini harus diiringi dengan ilmu. Kalau tidak begitu maka yang ada tindakan ekstremisme. Tindakan ekstremisme muncul karena akibat orang semangat tapi nggak punya ilmu. Kalau orang sudah berilmu dia tidak akan ekstrim. Lanjut, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian terdapat kehidupan di dalam hukuman mati.
dari awal langsung kita terpancing, kok bisa? Dia dibunuh tapi katanya ada kehidupan. Gimana maksudnya teman-teman? Apa maksudnya? Banyak sekali para ulama ahli tafsir menjelaskan ini. Intinya adalah ketika dia dihukum mati, itu akan memberikan kehidupan bagi semua orang. Makanya di sini menggunakan apa? Tangkir. Apa itu tangkir? Dinakirohkan. Ya, nakiroh. Sedangkan qisas di sini ma'rifah. Ma'rifahnya pakai apa? Pakai alif lam jenis, jins. Jenis qisas yang dimaksud tadi, ya, jenis qisas yang ini memiliki kehidupan. Kehidupannya pakai apa? Nakirah, tangkir. Kehidupan siapapun, kehidupan bagi keluarga dari kedua belah pihak sehingga tidak saling membunuh satu sama lain, tidak seperti sebagian budaya ketika ada yang dibunuh maka langsung 7 turunan balas dendam. Keluarga satu sisi, keluarga dua sisi semuanya kedua belah pihak sama-sama dirugikan karena mereka saling balas dendam 7 turunan, dan ada itu di Indonesia, ada. Di Indonesia ada ini teman-teman. Saling balas dendam sampai ndak harus darah dibalas darah, akhirnya terus tuh ndak berhenti-berhenti. Sedangkan di sini ada kehidupan dan bahkan juga kehidupan bagi seluruh manusia, karena orang-orang yang mau melakukan pembunuhan takut dihukum mati. Ketika dia mau membunuh orang, dia mikir, oh nanti saya dihukum mati, nggak berani dia. Oke, jadi kehidupan di sini mencakup bukan hanya untuk 2 keluarga tadi, tapi kehidupan seluruh umat manusia dijaga dengan adanya hukuman qisas. Oke ya, baik. Selain itu juga, si pelaku ini yang membunuh, kalau dibiarkan, dia bisa merembet melakukan pembunuhan yang lain. Si pelaku ini, makanya tidak boleh dibebaskan. Seringkali hukum yang sekarang mengatakan hukuman mati ini tidak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia siapa? Anda berbicara hak asasi manusia, hanya hak asasi si pembunuh. Anda tidak memikirkan hak asasi yang dibunuh. Anda tidak memikirkan hak asasi keluarga yang ditinggalkan. Nah, jadi orang-orang yang mengklaim dia sok tahu hak asasi manusia, Anda cuma berpihak pada salah satu pihak dan Anda tidak bersikap adil kepada seluruh pihak. Oke. Langsung lanjutkan. Ini belum dibahas tadi ya. Ini intinya adalah begitu. Bihaqni dimaikum, dengan menjaga darah-darah kalian dan mencegah adanya saling bermusuhan di antara kalian tadi ya. Saya bilang tadi tentang balas dendam antar keluarga. Dan ulul albab ditafsirkan ahlul uqul, orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan tunduk kepada syariat ini dan siap mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Oke. Sebenarnya ada pembahasan-pembahasan ya. Cukup panjang, saya sudah siapkan di sini, nanti teman-teman bisa ambil faedahnya, cukup join di grup Telegram atau di channel Telegram, nanti saya share ya di situ. Lengkap nanti untuk juz 2 ada filenya sendiri. Nah, ini contohnya misalnya cuman kalau kita bahas di sini kepanjangan ya. Ini di sini ya tentang masalah ijaz, ada sisi balaghah ijaz, ringkasnya. Kata-kata yang dipakai di sini lebih ringkas dari perkataan orang Arab, al-qatlu anfalil qatl. Membunuh itu dapat menghilangkan pembunuhan. Itu istilah mereka ya. Maksudnya nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah, kalau istilah orang Indonesia gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang kurang ringkas. Al-Quran menggunakan istilah yang lebih ringkas, bahkan lebih bijak kata-katanya. Tidak memancing kepada fokusnya pada kata membunuh, tetapi fokusnya kepada kata apa? Kehidupan. Kalau orang Arab menggunakan kata-kata membunuh dapat menghapus pembunuhan yang lain. Kan orang termotivasi untuk membunuh. Sedangkan dalam kata walakum fil qisasi hayah. Fil qisasi hayah secara kata lebih ringkas dari kata-kata orang Arab tadi atau kata-kata kita nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Itu justru memancing orang balas dendam. Tetapi dengan kata-kata fil qisasi hayah,
dalam kisos ada kehidupan. Sedang memotivasi orang untuk saling menjaga kehidupan. Yang difokuskan adalah narasi positifnya, bukan narasi negatifnya. Ini keindahan gaya bahasa Al-Quran secara tampilan luar dan tampilan dalam. Lanjut kepada ayat berikutnya ya. Waktunya terbatas sekali ini, kalau enggak kita bisa bahas panjang, barusannya masih banyak lagi. Di dalam kitab I'rabul Quran punya Ad-Darwish itu sampai berapa belas faedah balaghah dari kata ini. Jadi kata ayatnya ini pendek, tapi di dalam I'rabul Quran punya Muhyiddin Darwish sampai berbelas-belas poin sisi balaghahnya ya. Cukup menarik untuk dibahas sebenarnya, tapi tidak mungkin waktunya. Lanjut kepada Ibnu Iwan Hermawan. Silakan dibacakan ayatnya, tinggal 2 ayat lagi. Mari segera. Kalau tidak ada respon, kita langsung lanjut. Muhammad Arif Rahman dibaca. Kutiba alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Tidak boleh wakaf di situ ya, terus dilanjut wal aqrabin karena dia atof. Perhatikan teman-teman, ketika Anda menemukan wawu atof ya, tidak boleh wakaf di sini, tidak boleh. Dia harus disambung karena namanya atof. Atof disambung dengan yang lain, dengan yang diatofkan kepadanya, al-ma'tuf alaih. Berarti disambung lil walidaini. Ketika wakaf di situ, lanjutnya dari mana? Al wasiyatu lil walidaini, karena di sini jar majrur muta'alliqan dengan al wasiyah, maka harus disambung dari kata al wasiyah. Bacanya al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Begitu ya. Ini bentuk praktek i'rab Al-Qur'an dalam yang disebut sekarang dengan istilah al-waqf wal ibtida dalam Al-Qur'an. Coba langsung dibaca ada ayat 180. Furida alaikum. فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت والأسباب Enggak ada alif lam. Wa asbabuhu. إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين Walidhawil qurba. Qarabah. القرابة بما حده الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المال وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات الموارث فلما نزلت آيات الموارث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث. Man yarithul mayyita wa miqdar ma yarith. Baik. Diwajibkan atas kalian juga menggunakan kata kutiba. Jadi kalau pada kata kutiba di sini berarti termasuk lafadz-lafadz yang menunjukkan wajib. Ini dibahas di usul fikih ya. Ketika kita menemukan lafadz kutiba seperti itu, maka maknanya sesuatu tadi masuk dalam hukum wajib. Masuk dalam kategori hukum wajib. Diwajibkan atas kalian apabila datang kepada salah seorang dari kalian tanda-tanda kematian. Idza hadara ahadakumul maut. Yang dimaksud dengan al-maut di sini, kalau langsung datang kematiannya kan tidak mungkin dia menyampaikan wasiat ya. Tapi tanda-tanda sudah mau meninggal. Penyakitnya sudah kelihatan, ini penyakit tidak mungkin sembuh. Maka di situ disyariatkan apabila dia meninggalkan harta yang banyak, diminta untuk memberikan wasiat. Untuk siapa wasiat ini? Untuk 2 orang tuanya. Dan juga untuk kerabatnya. Dengan sesuai apa yang telah diberi batasnya oleh syariat. Apa itu? Apa batas yang diberikan oleh syariat? Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ingat ya, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Karena ini dalam masalah waris banyak sekali umat Islam yang belum mengenal fikih waris,
Sehingga dalam praktek di tengah lapangan banyak sekali melakukan pelanggaran ini. Kita lihat ya. Langsung pokoknya yang nerima waris hanya anaknya saja misalnya, atau hanya istrinya ngambil paling banyak, anak-anaknya ditinggal tidak dapat kecuali sedikit, dan seterusnya. Banyak sekali praktek-praktek yang salah di tengah masyarakat kita. Kemudian kita lanjutkan, wa fi'lu hadza, melakukan ini adalah hak yang ditegaskan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya melakukan apa? Melakukan wasiat. Mewasiatkan harta. Lalu disebutkan, tetapi hukum ini berlaku sebelum turunnya ayat-ayat waris. Jadi ayat ini sudah dinasakh. Apa itu dinasakh? Dihapus hukumnya. Yang di sini jenisnya dihapus hukumnya, tapi ayatnya tidak dihapus. Hukumnya sudah tidak berlaku tentang wasiat ini, karena sudah ada ayat-ayat waris yang menjelaskan. Ketika turun ayat waris, maka dijelaskan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa yang dia terima. Oke ya, ini dijelaskan nanti ketika kita masuk masuk dalam penafsiran ayat-ayat waris. Begitu. Kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir. Sebenarnya ini kaitannya dengan ayat selanjutnya, tapi tidak apa-apa. Yang selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ibnu Iwan boleh, Abdul Manan boleh. Kalau Ibnu Iwan tidak ada, ya Ibnu Iwan silakan. Ayatnya dibaca dulu. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Faman ghayyara. Nggak kelihatan Ustaz. Man. Antum pakai aplikasi ya. Kalau nunggu dari layar saya biasanya delay. Ayo lanjut aja. Faman ghayyara. Apalagi yang di sini. Ini yang di bawah, yang di ayat-ayat terakhir itu geser pasti delay punya saya tuh. Nggak mungkin lancar ya. Coba. Kenapa ya kurang apa? Mana aja. Faman ghayyara fi wasiyati bi ziyadatin aw naqsin aw man'in ba'da ilmihi bil wasiyati fa innama yakunu ismun dzalika tabdil. fa innama yakunu ismu dzalika tabdil alal mughayyirin la alal musi. Inna Allaha sami'un li aqwali abidihi alimun bi af'alihim la yafutuhu syai'un min ahwalihim. Baik. Maka barang siapa yang baddalahu, mengganti apa? Mengganti apa yang diwasiatkan. Mengganti wasiatnya ya. Bentar, mana tadi ini? Nah, faman ghayyara fil wasiyah, dengan menambah atau mengurangi atau mencegah setelah dia tahu apa yang ada di wasiat. Mencegah maksudnya melarang orang ini tidak usah dikasih, gitu ya. Misalnya ditulis di wasiat itu A, harusnya dia dapat, malah diubah-ubah wasiatnya. Intinya siapapun yang melakukan perubahan pada wasiat tadi, setelah dia mendengar wasiatnya, baik itu biasanya didengar juga, bukan tertulis, maka sesungguhnya dosanya, ai ithmuhu ithmu dzalika tabdil, dosa menggantinya tadi adalah berlaku pada orang yang mengubah wasiat. Kepada orang yang mengubah wasiat, bukan kepada pewasiatnya. Ini penafsiran yang sederhana sekali, dengan mudah ditangkap ya. Fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna.
Ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah iqamatul zahir maqamal mudmar. Apa itu maksudnya? Meletakkan kata yang zahir, ini zahir. Alladzina yubaddiluna, ini zahir. Isim zahir. Zahir. Padahal harusnya dia dhamir. Kenapa dia harusnya dhamir? Karena sudah disebutkan faman baddalahu. Ini antum lihat man baddalahu sama maknanya dengan alladzina yubaddilunahu. Biasanya orang Arab kalau sudah menyebutkan yang zahir di awal kalimat, maka setelahnya tidak perlu disebutkan ulang lagi, cukup disebutkan domirnya. Dia, langsung gitu ya. Maka dosanya kepada dia. Nah, inilah sisi bahasa yang menarik dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menggunakan yang tadi kita sebut iqamatul zahir maqamal mudmar. Iqamatul zahir maqamal mudmar. Apa itu maksudnya? Menggunakan kata yang zahir padahal seharusnya di situ pakai dhamir. Padahal seharusnya di situ pakai dhamir. Tujuannya apa? Macam-macam. Di antaranya yang kita ketahui ya supaya memancing perhatian, biasanya al-intibah. Memancing perhatian kepada yang disebut sebagai bentuk zahirnya tadi. Atau supaya orang tidak salah sangka, disangkanya kalau misalnya pakai dhamir, maka disangkanya yang mendapatkan dosa adalah pemberi wasiatnya. Tidak, pemberi wasiat tidak memiliki sangkut paut dosa sama sekali, tidak dari dekat dan tidak pula dari jauh dalam kaitan pengubahan wasiat ini. Sungguhnya Allah Maha mendengar bagi perkataan para hambanya, Maha mengetahui terhadap segala perbuatan mereka, tidak ada satupun yang terluput daripada kondisi-kondisi para hamba. Baik, bagi yang tidak faham misalnya dengan maksudnya iqamatul zahir maqamal mudmar, saya kasih contoh dengan yang lebih mudah. Abid di sini kan isim zahir. Misalnya ya, ini contoh aja. Ini kan zahir. Maka setelah disebut kata abid, maka kita cukup pakai kata dhamir. Ini mudmar ya. Bentar. Maka cukup dengan mudmar, kata ganti. Setelah pakai yang bukan kata ganti, maka cukup pakai kata ganti untuk menggantikannya. Maka ketika kita menggunakan iqamatul zahir maqamal mudmar, kita ketika menyebutkan la yafutuhu syai'un min ahwali, ini kita hapus, kita pakai kata min ahwali abidihi. Harusnya cukup pakai him, tapi kita malah pakai dhamir. Banyak fungsinya, diantaranya seperti kita ingin menegaskan lagi. Ahwali abidihim. Abidihi, maaf. Ahwali abidihi berarti sama pengulangan isim zahir yang tadi sudah ada. Ini namanya iqamatul zahir maqamal mudmar. Baik. Sering ini ada di dalam Al-Quran, ada banyak seperti ini. Tinggal 3 faedah teman-teman, silakan yang mau praktek baca. Abdul Manan dibaca faedah pertama. Ustaz. Pertama, al-birru alladhi yuhibbuhu Allahu yakunu bitahqiqil imani wal 'amali salihi wa amma at-tamassuku bil mazahiri faqad fala yakfi indahu ta'ala. Baik. Faedah yang pertama, kebaikan yang Allah cintai itu adalah dengan mewujudkan keimanan dan amal soleh. Adapun sekedar berpegang kepada hal-hal yang tampak luar saja, maka itu tidak cukup di sisi Allah. Hal-hal yang tampak luar ini apa saja? Banyak. Sehari-hari kita seperti itu malah ya. Kita fokusnya yang tampilan luar aja. Kelihatannya pakai baju muslim, pakai tampilan muslim, pakai tampilan syar'i. Tapi di dalamnya, padahal yang Allah tegaskan, laisal bir an tuwallu wujuhakum. Yang Allah tegaskan bukan kebaikan sekedar kamu hadap arah barat atau arah timur ketika sholat, bukan itu. Kebaikan yang sesungguhnya adalah melakukan amal-amal yang tadi disebutkan. Jadi jangan sekedar melihat kepada sisi-sisi tersebut tapi mengabaikan sisi-sisi yang lain. Ini yang ditegaskan di dalam ayat ini. Bukan sekedar masalah menghadap kiblat, tapi lebih luas daripada itu kebaikan. Lanjut poin selanjutnya ya. Faedah yang kedua, Muhammad Afdal silakan.
Min a'zami. Muhammad Afdal, kalau tidak ada respon, Muhadi. Silakan Muhadi. Kalau tidak ada respon juga, marfu'ah. Muhadi Ustaz. Ayo Muhadi dulu, boleh. Min a'zami. Nggak kelihatan Ustaz, nggak ada ininya Ustaz. Nggak ada aplikasi. Baik. Nanti lain kali pakai aplikasi ya, supaya saya cepat terus. Silakan dibaca. Min a'zami. Nggak nampak Ustaz. Apaan Ustaz? Oh ya udah, saya lompati dulu ya. Ada aplikasinya nanti di situ sudah tertampilkan, dan bukan hanya aplikasi ini, ada juga aplikasi ayah. Di dalam aplikasi ayah itu nanti ada versi Al-Mukhtasar fi Tafsir. Beberapa sudah tercantum ya dia di beberapa aplikasi Al-Qur'an. Nanti bisa pakai itu. Nampak. Baik. Linknya sudah kita share di grup Telegram, dicari di pesan yang disematkan di dalam grup ya, ada. Nah, di sini misalnya sudah ada di versi aplikasi ya. Adapun PDF ini tidak boleh. Kalau PDF ini kenapa saya pakai hanya untuk presentasi dan saya sudah punya buku fisiknya. Silahkan marfu'ah dibacakan poin kedua. Min a'dhami ma yahfadul anfusu wa yamna'u Minat ta'addi. di Wadzulmi. tatbiqu mabda'il qisasi Tatbiqu mabda'il qisasi alladhi syara'ahu Allahu fin nafsi wa ma dunaha. Baik. Lagi-lagi ini kalau ada jar majrur di awal dan kalimatnya adalah jenis jumlah ismiyah, maka jar dan majrur di awal ini khabarnya, mubtada'nya muakhar nanti, yaitu kata tatbiq tadi. Termasuk dari hal terbesar yang dapat menjaga nyawa dan mencegah dari saling mengganggu, saling menyerang, saling menzalimi adalah menerapkan mabda' al-qisas, fondasi qisas. Fondasi qisas yang telah Allah syariatkan tentang nyawa dan juga apa yang berada di bawah kategori nyawa. Yang qisas di bawah kategori nyawa belum dibahas di sini, nanti di ayat yang lain ya. Ini di bawah nyawa. Di bawah nyawa itu misalnya serangan-serangan fisik yang mengakibatkan mungkin cacat. Kaitannya dengan cacat ya. Biasanya kaitannya dengan cacat fisik nanti. Serangan-serangan fisiknya yang menyebabkan cacat. Maka itu ada qisasnya. Lanjut berikutnya ke faedah yang ketiga. Muhammad Rafif, silakan. Idhamu sya'nil wasiyyati wa la siyama liman kana 'indahu syai'un yusi bihi wa ithmu man ghayyara fi wasiyyatil mayyiti wa baddala ma fiha. Baik. Tadi yang nanya iqamatul zahir maqam al-mudmar itu masuk pembahasan apa? Kayaknya masuk di balaghah kayaknya ya. Saya kurang tahu antara di nahwu atau di balaghah. Tapi karena dia lebih banyak membahas makna, berarti biasanya balaghah. Membahas kepada maknanya. Idhamu sya'nil wasiyah, besarnya perkara wasiat, terutama bagi la siyama. La siyama di Indonesia kan misalnya terutama, apalagi bagi orang yang dia memiliki sesuatu yang dia perlu untuk wasiatkan, dan ada dosa bagi orang yang mengubah wasiat orang yang meninggal tadi serta mengubah apa yang ada di dalamnya. Ghayyara dengan badala ini sebenarnya maknanya sama ya. Tetapi bedanya kalau badala di sini bisa saja mengganti seluruhnya. Kalau ghayyara di sini mengubah isinya, tidak seluruhnya. Walaupun tadi kita lihat di dalam penafsiran badala ditafsirkan dengan kata ghayyara. Cuman kalau kata badala bisa juga bermakna mengganti seluruhnya. Kalau ghayyara biasanya kaitannya dengan makna yang ada di dalamnya, sebagiannya. Atau mungkin dua-duanya adalah muradif ya. Sama, secara sinonim dia. Baik,
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan halaman 28. Tadi ada yang sempat bertanya, coba saya baca dulu. Apabila wasiatnya dari uang dengan untuk mengambil KPR rumah yang riba, apakah boleh tidak dijalankan wasiatnya diganti ke hal yang lebih baik? Wasiatnya dengan sebut digunakan untuk mengambil la ta'ata li ma'ruf fi ma'siyatil khaliq. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW tidak boleh menaati innama ta'atu fil ma'ruf ya. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang dibolehkan atau yang dikategorikan ma'ruf dalam syariat. Sedangkan apabila dia menyelisihi syariat, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh menaati makhluk dalam kondisi menyelisihi atau bermaksiat kepada Allah. Di sini kategorinya maksiat karena riba, memberi makan riba. Memberi makan riba termasuk maksiat. Maka di sini tidak dijalankan. Jelas ya, wasiatnya tidak boleh dijalankan. Nah, nanti rinciannya gimana? Nanti bisa dikonsultasikan kepada para ustadz yang memang fokus di fikih waris. Karena nanti hitungannya juga wasiat ini kan harus dikaitkan dengan masalah waris. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ayat wasiat ini sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus diganti dengan ayat waris. Nah, untuk nanti ketika ada wasiat maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu batasan yang diberikan syariat. Tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga harta. Baik, cukup sekian teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.